tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat paroki Bunda Atau Kudus Yesus Sulawan yang dikasihi Tuhan, Pastor Morris, para saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama berkumpul, kita mensyukuri cinta kasih Allah yang boleh kita alami bersama. Kita juga bersama-sama hari ini membuka bulan Maria, di mana kita isi dengan rangkaian doa rosario. Dan doa rosario ini tidak kita lakukan bersama-sama, tetapi di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Paus mengingatkan kembali bahwa doa rosario dengan segala keindahannya yang diungkapkan dalam kesederhanaan, dengan penuh intens, doa itu diarahkan kepada Tuhan bersama dengan Bunda Maria, Bunda yang terkasih. Kita juga hari ini melanjutkan doa novena kita, novena Hati Kudus Yesus bulan yang kelima, dengan tema Hati Allah Model Cinta Keluarga. Kita juga mengenang 91 tahun Gereja Bunda Hati Kudus Yesus Sulawan ditabiskan sebagai gereja siara untuk Keuskupan Manado. Kita juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hambanya, sehingga boleh melalui hari-hari kehidupan ini dengan segala suka dan duka. Semua pengalaman kasih, semua perayaan-perayaan iman ini kita persembahkan kepada Tuhan, sambil memohonkan rahmat pengudusan agar kita semua layak mengambil bagian di dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, dalam merayakan misteri kebangkitan Putramu, kami diundang untuk masuk dalam misteri cinta yang mengalahkan kegelapan dan kematian. Oleh kebangkitannya, Yesus memancarkan kepada kami kuasa cinta-Mu yang menang atas kuasa maut. Ajarilah kami untuk terus memandang hati-Nya dan merasakan sinar cahaya kasih-Mu yang menyelamatkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, ia menemukan laki-laki dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus,
"Mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu." Dengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dan imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, hendaknya umat menjawab, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia
dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Starmorus, para Budar yang dikasihi Tuhan, menghadapi pandemi wabah virus corona, kepala-kepala negara, juga kepala-kepala daerah, mereka berjuang bersama dengan para asisten dan juga tim-tim yang handal untuk bagaimana berjuang mengatasi penyebaran virus corona. Antara lain, mereka berpikir bagaimana menciptakan dan menemukan obat-obatan yang dapat mengatasi virus ini. Semisal di Amerika, perusahaan obat Gilead memproduksi obat remdesivir yang
tingkat keberhasilan penyembuhannya semakin menggembirakan. Dan orang-orang dengan bantuan obat ini dapat memperoleh pemulihan dari waktu ke waktu sampai mereka sembuh. Ada juga yang mengutamakan kiat-kiat supaya orang tetap sehat, yaitu menjaga jarak, pakai masker, makan minum yang sehat, ya, dan cukup istirahat. Semua daya upaya ini untuk mempertahankan hidup. Dan juga orang dijamin dengan kesejahteraan. Dalam keadaan yang susah ini, pemerintah menyalurkan bantuan, juga orang-orang yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Semua supaya dapat hidup, semua dapat dikenyangkan dan disegarkan. Dalam firman Tuhan hari ini kita juga mendengarkan bagaimana Yesus tampil dalam pewartaannya untuk meyakinkan orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, bahwa dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah makanan bagi tubuh rohani, makanan yang handal. Bukan cuma mengenyangkan, menyehatkan tubuh, tetapi juga memberi daya kekuatan bagi setiap orang, sehingga dia boleh menikmati kebahagiaan yang kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Suatu makanan rohani yang memiliki daya kekuatan yang sungguh luar biasa. Tapi penjelasan Yesus ini belum dimengerti orang-orang Yahudi. Mereka gagal paham, sehingga mereka saling berdebat satu dengan yang lain. Mereka bertengkar bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mereka berpikir terlalu manusiawi, padahal Yesus mengajak mereka untuk berpikir tentang hal-hal yang bersifat keilahian, spiritual, rohania. Kalau orang-orang yang cenderung hanya berpikir secara duniawi, material, mereka tidak akan mampu mengerti keberadaan dan kehadiran Tuhan. Kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk menemukan semangat spiritualitas kita, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan, dan merasakan makanan rohani yang Tuhan selalu sediakan bagi kita, itu firman-Nya yang hidup dan juga roti dan anggur yang senantiasa dipersembahkan di dalam Ekaristi. Ekaristi menjadi tempat di mana kita menemukan makanan rohani itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Umat sekalian yang terkasih, sudah hampir 2 bulan kita berada dalam suasana tidak dalam kebersamaan Ekaristi Kudus. Tentu ada kerinduan yang sangat mendalam dari umat-umat sekalian untuk dapat menerima tubuh Kristus sebagai sumber kekuatan bagi tubuh jasmani maupun rohani kita. Namun kita yakin bahwa persekutuan dalam roh itu juga menguatkan kita. Komuni kerinduan senantiasa menjadi saat di mana kita tetap dipersekutukan dengan Kristus. Membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membuat relasi kita semakin erat satu terhadap yang lain. Sekarang masa yang baik untuk keluarga-keluarga Kristiani untuk membangun kebersamaan dalam keluarga. Bukan hanya tinggal bersama, tapi membangun kebersamaan di dalam doa dan dalam cinta kasih. Kita telah membuka hari ini dengan doa, ya, untuk menghormati Bunda kita Maria, sambil menghantar doa-doa kita kepada Tuhan bersama Bunda yang terkasih sepanjang bulan Mei ini.
Persekutuan keluarga Nazaret adalah persekutuan cinta kasih dalam persekutuan hati Maria, Yosef, dan Yesus putranya. Mereka menjadi model cinta kasih Allah yang hidup, di mana saling menaruh cinta kasih, perhatian, dan kepedulian. Masing-masing memberi diri dan hidup satu terhadap yang lain. Yusuf mempertaruhkan dirinya, dia mempertaruhkan segala kehormatannya untuk tetap melindungi Maria. Dan Maria menaruh hati yang sangat dalam untuk merangkul duka cita Yesus putranya. Dan Yesus senantiasa hidup dalam persekutuan kasih dengan Bapaknya Yesus, Bapaknya Yosef, dan juga Maria. Hari ini gereja juga merayakan secara fakultatif Santo Yusuf pekerja. Dia yang bekerja, dia yang berjuang untuk menghidupi Maria dan Yesus kecil. Ada rasa tanggung jawab, ada kepedulian, peduli karena cinta. Dan Maria yang dengan setia menemani Yesus dalam perjalanan salib. Maria itu pula yang setia menemani kita. Kita ingat ketika Yesus bergantung di salib, dia telah menyerahkan kita murid-muridnya kepada Maria, dan juga dia menyerahkan Maria kepada kita. Maria adalah ibu kehidupan, ibu yang senantiasa dekat dengan kita. Dalam beberapa kesempatan Maria selalu hadir dalam penampakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Dia datang sebagai ibu yang peduli kepada kita. Dalam pesan di Fatima, dia mengajak kita untuk terus-menerus berdoa rosario. Karena ada rahmat, ada kelimpahan kasih Tuhan di balik ketekunan kita mendoakan rosario. Bahwa apa yang kita minta melalui Bunda Maria kepada Tuhan akan dikabulkan. Kita akan ditolong pada saat ajal kita. Dan dalam segala kesusahan, Bunda hadir untuk menolong kita. Itu bukan janji kosong. Maria dan Yusuf adalah orang tua kita secara rohani yang senantiasa peduli dengan kita. Keluarga-keluarga Kristiani hendaknya mencontoh keteladanan hidup Santo Yosef, Santa Maria, dan juga Yesus, saling peduli satu dengan yang lain. Karena isi dari cinta kasih Allah adalah kepedulian kepada manusia. Terutama peduli kepada kita manusia-manusia yang berdosa. Dia juga peduli untuk memberi hidup kepada kita supaya kita pada akhirnya dapat bersatu dengan Dia. Cinta kasih yang peduli satu terhadap yang lain hendaknya menjadi model bagi cinta keluarga Kristiani. Dalam kebersamaan keluarga hendaklah orang peduli satu dengan yang lain, saling. Kalau keluarga merasakan sungguh cinta kasih itu, maka keluarga itu sungguh dapat berbagi, dapat peduli satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Paroki Ulawan yang terkasih, marilah kita manfaatkan kesempatan selama sebulan ini untuk berdoa bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Sempatkanlah waktu untuk duduk bersama di hadapan Tuhan. Bikin altar kecil, taruh salib, arca Bunda Maria dan pasang lilin, lalu duduk berdoa bersama. Ini kesempatan berrahmat, ya. Yakin bahwa Tuhan itu pasti akan hadir untuk mendengarkan dan hadir untuk menolong. Jangan takut kekurangan makanan jasmani, karena Tuhan selalu menyediakan. Tapi makanan rohani ini kita harus berjuang, kita harus kejar, kita harus minta pada Tuhan. Dia pasti akan memberikan kepada kita. Dan kita bawa seluruh pergumulan kita.
Kita menyatukan hati kita dalam doa-doa bersama dengan doa Bapa Suci Bapak Paus Fransiskus untuk memohonkan kiranya Allah Bapa berkenan mengakhiri wabah virus corona ini dan memberikan kita kesempatan lagi untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Kesempatan ini juga bagi kita untuk merenungkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita sambil memohonkan rahmat pengampunan dan pengudusan supaya dunia ini disucikan dan dikuduskan pula dan kita layak untuk menerima berkat hidup yang baru. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, kesempatan berahmat bagi kita sekalian. Dan kita mohonkan ini juga lewat novena di bulan yang kelima ini. Semoga cinta kasih Allah itu menghibur dan menguatkan kita. Semoga cinta kasih Allah itu menumbuhkan pengharapan dalam diri kita bahwa wabah ini akan berakhir. Dan semoga cinta kasih Allah itu menguatkan kita sehingga kita tetap sehat walafiat, rohani dan jasmani, sehingga kita boleh melangsungkan kehidupan ini. Dan kiranya kita dapat menjadi tanda cinta kasih Allah, yaitu cinta yang memberi, cinta yang dapat mengenyangkan sesama saudara dengan santapan ilahi, dan kita juga menjadi roti kehidupan bagi sesama saudara kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat dan doa novena. Allah Bapa yang Maha Pengasih, setelah mendengar kesaksian kitab suci dan akan kebaikan hati-Mu kepada kami melalui Yesus Putra-Mu, kami memberanikan diri untuk memohon kepadamu. Bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, para uskup, imam, dan tokoh-tokoh umat, semoga dalam diri mereka yang Kau angkat menjadi pelayan umat, kami menemukan dan mengalami kebaikan hati seorang Bapa. Karena itu, anugerahkanlah mereka kebijaksanaan dan kelembutan hati dalam melayani umat yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, semoga mereka Kau berikan karunia, kesabaran dan keadilan dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah masyarakat, sehingga berkat-berkat-Mu semakin dirasakan oleh sebanyak mungkin orang secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena pelbagai permasalahan, semoga mereka ya Bapa Kau hibur, Kau kuatkan, dan Kau mampukan untuk menggabungkan penderitaan mereka dengan penderitaan Yesus di kayu salib, sehingga mereka tetap mampu merasakan dan mengakui Engkau sebagai Bapa yang baik hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang ada di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga dari meja perjamuan ini kami senantiasa menimba kekuatan untuk seperti Yesus Putra-Mu, mampu menyerahkan seluruh dirinya demi keselamatan umat manusia. Jadikanlah kami saluran rahmat penyelamatan bagi banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau berikan kepada konfrater kami, juga Pastor Alvin Buarlele dan saudara kami Wilson Polsiana, bersama dengan kami yang boleh merayakan rahmat kehidupan hari ini. Semoga rahmat kehidupan ini kami syukuri dalam kebaikan dan cinta kasih, menjadi roti kehidupan bagi sesama saudara di lingkungan hidup kami, dalam pelayanan dan pengabdian kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa, kami satukan permohonan-permohonan ini dalam doa novena berikut ini. Di hadapan hadirat-Mu yang mulia ya Allah, kami memuji dan meluhurkan Dikau karena sedemikian besar kasih-Mu kepada dunia. Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal. Dialah Sang Sabda yang menjadi manusia. Dialah Immanuel, tanda kehadiran dan penyertaan-Mu untuk segenap umat manusia di sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih-Mu yang hadir menyapa kami putra-putrimu lewat setiap kata yang meneguhkan, menggerakkan dan menghidupkan yang keluar dari mulut Yesus saudara kami sebapa. Lewat tindakan-tindakan yang penuh kuasa dan menyelamatkan dari Dia Sang Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Lewat Yesus Putra-Mu kami melihat, merasakan dan mengalami hati seorang bapa yang merangkul dengan pelukan seorang ibu, hati seorang bapa yang melindungi kami bagai kepak Raja Wali, hati seorang bapa yang mencintai dengan kasih yang tak terbatas. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Bapa, cinta kasih-Mu yang seagung ini dari kekal hingga kekal. Amin. Permohonan kepada Yesus yang hatinya tertikam. Oh Yesus yang baik, di hadapan hati-Mu yang tertikam dan yang mengalirkan darah dan air, aku memohon dengan penuh kerendahan hati, peliharalah aku dalam rahmat dan kasih-Mu, basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus, sinarilah aku dengan cahaya-Mu yang menyelamatkan, anugerahkanlah kepadaku rahmat yang aku butuhkan, terutama semoga aku semakin setia dan terpelihara dalam kekudusan untuk terus menjadi rasul hati-Mu yang maha kudus dan mengalirkan rahmat-Mu bagi umat dan bangsa manusia lewat sakramen-sakramen yang aku rayakan. Dengan kerendahan hati pula, Yesus, aku memohon lewat hati-Mu yang tertikam itu, jadikanlah aku rasul hati-Mu yang maha kudus, yang membawa kegembiraan bagi yang bersedih, membawa penghiburan bagi yang malang dan kesepian, membawa kehangatan bagi mereka yang dingin dan lesu, membawa pengampunan bagi mereka yang bersalah. Untuk itu semua, alirkanlah kepadaku rahmat-rahmat yang aku butuhkan, khususnya hati Yesus yang Maha Kudus. Padamu aku berharap. Hati Yesus yang Maha Kudus. Kasihanilah aku. Hati Yesus yang Maha Kudus. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus. Dengarkanlah doaku dan kabulkanlah permohonanku. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan
Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Pengasih, dalam roti dan anggur ini akan terungkap misteri cinta kasih-Mu yang menjadi makanan bagi kami umat beriman. Terimalah persembahan diri kami bersama persembahan Yesus yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kami, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka Marta berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih
Saudara-saudara yang terkasih, inilah roti dari surga yang diberikan sebagai makanan rohani yang menguatkan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita pada hari Jumat pertama ini. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Kita hening sejenak, menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Marilah berdoa bersama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan mendapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa kepada Maria, Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus, Engkau selalu mendampingi seluruh perjalanan hidup kami. Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat warga dunia dan warga negara kami berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona dan infeksi-infeksi lainnya mengancam dunia, kami mempercayakan umat-Mu yang kesejahteraan dan kesehatannya sedang dicobai. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjadi pengantara kami untuk menjaga kami pada saat ini. Sebagaimana di Kana di Galilea, Engkau memohon kepada Putramu untuk membantu pasangan nikah. Kini kami mohon agar kami melalui kematiannya di salib, semoga Ia kini mengantar kami melalui daya kuasa salib menuju sukacita kebangkitan. Bunda Hati Kudus, kami datang berlindung kepadamu. Bebaskanlah kami dari setiap mara bahaya. O Maria, perawan mulia yang terberkati. Amin. Doa syukur sesudah komuni doa novena. Ya Yesus yang baik, pada malam perjamuan terakhir, Engkau berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kami bersyukur karena boleh merayakan dan mengambil bagian dalam kenangan akan Dikau. Terutama kami bersyukur karena merasakan lagi pengingatan kasih alam Bapamu dan Bapa kami semua
yang mempersatukan kami dalam komuni kudus ini. Semoga oleh pengalaman yang membahagiakan ini dan terdorong oleh cinta kasih-Mu itu, kami semakin mencintai Engkau dan melayani Engkau dalam diri mereka yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu melalui kami. Kini Engkau yang senantiasa menatap kami melalui sakramen Maha Kudus yang ada di hadapan kami. Pancarkanlah terus-menerus kasih-Mu, agar hati kami pun semakin menyerupai hati-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengalami keluhuran dan keagungan hati Allah lewat hati-Mu yang Maha Kudus. Dipuji dan disembahlah kehadiran-Mu dalam sakramen Maha Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Doa tahun Yubileum 100 tahun MSC di Sulawesi. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Ya Allah, Engkau bersabda, aku akan memberikan kepadamu gembala-gembalaku, dan oleh kasih-Mu yang sedemikian besar, Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menggembalakan kami dan menuntun kami ke sumber-sumber kehidupan yang menyelamatkan. Kami umat dan kawanan domba-Mu di Pulau Sulawesi ini senantiasa bersyukur kepadamu. Setelah Kau kirim gembala-gembala-Mu, para misionaris Serikat Yesus, untuk memulaikan kembali iman Katolik di Sulawesi 150 tahun yang lalu. Maka sejak 100 tahun yang lalu, Kau lanjutkan karya penggembalaan itu lewat para misionaris hati kudus. Sungguh kasih dan kuasa penggembalaan-Mu tak pernah berhenti. Pada kesempatan 100 tahun MSC di Sulawesi ini, dalam rasa syukur kami memohon, kobarkanlah terus semangat misioner dalam diri kami, agar kami bersedia dan bertekun untuk menjadi rasul-rasul hati kudus melalui cara hidup dan panggilan hidup kami masing-masing, agar semakin dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Bukalah mata kami ya Bapa untuk melihat dan mengakui Yesus Tuhan dan Penyelamat dalam santapan suci yang telah kami nikmati. Semoga oleh kuasa santapan ini kami dimampukan untuk membagi-bagikan rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga seturut teladan Santo Yusuf dan Santa Maryam, kami terdorong untuk membangun keluarga kami masing-masing sebagai persekutuan cinta, sebagaimana Kau nyatakan dalam keluarga kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat paroki Bunda Hati Kudus Yesus Ulawan yang terkasih, pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama kepada Pastor Paroki, Pastor Morris, juga DPP Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Ulawan, keluarga pastoran, dan umat sekalian yang telah menaruh kepedulian pada saya dalam doa, dalam segala pemberian untuk memeriahkan acara sederhana hari ini, syukuran ulang tahun saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada para konfrater, pater provinsial, pater superior, para konfrater sekalian dimanapun, juga rekan-rekan imam, fikep, dan rekan-rekan pastores di KVK Pantomohon, umat di KVK Pantomohon yang bergabung dalam forum komunikasi KVK Pantomohon, juga kaum keluarga, sahabat kenalan yang telah memberikan ucapan selamat,
Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, melindungi dan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah selalu. Mari kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Sebelum berkat, dipersilakan Pastor Paroki untuk menyampaikan 1-2 hal. Terima kasih Pastor Chang atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan mengucapkan profesiat selamat ulang tahun yang ke-46 kepada Pastor Chang yang hari ini boleh berbahagia karena hari ulang tahunnya ini. Doa kami semoga Pastor Chang selalu dikaruniai kesehatan, tapi juga kesetiaan dan tanggung jawab untuk mengemban tugas pelayanan yang sudah dipercayakan. Semoga kesetiaan Tuhan menjadi juga kesetiaan Pastor Chang. Cinta kasih Tuhan bagi Pastor Chang juga menjadi cinta kasih Pastor Chang di dalam dedikasi pastoralnya di paroki ini. Sekali lagi selamat ulang tahun Pakatuan Wo Pakalawisen. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Santo